Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, jumpa lagi dengan Bu Guru hari ini. Anak-anakku, semoga kalian hari ini tetap sehat bersama keluarga kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2 subtema 4 tentang bermain di tempat wisata, muatan PPKN KD 3.2. Sebelum kita bahas bersama-sama, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita simak bersama-sama materi yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati gambar tentang peraturan di tempat wisata, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata dengan cermat. 2. Dengan mengamati gambar tentang peraturan di tempat wisata, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata dengan cermat. 3. Dengan mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di tempat wisata dengan percaya diri. 4. Dengan mengamati gambar tentang siswa membeli tiket dengan antrian, siswa dapat mensimulasikan kegiatan antrian sesuai aturan yang berlaku di tempat wisata dengan percaya diri. Aturan di tempat wisata. Di tempat wisata terdapat aturan yang harus ditaati. Aturan di tempat wisata harus dipatuhi oleh seluruh pengunjung tempat wisata. Aturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Contoh aturan di tempat wisata. Yang pertama, membeli tiket sebelum masuk tempat wisata. Jadi, saat kita akan pergi ke suatu tempat wisata, sebelumnya kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Jangan asal masuk, ya, nanti sama petugas akan ditanyakan mana tiketnya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke suatu objek wisata, kita harus membeli tiketnya terlebih dahulu. Yang kedua adalah mengantre saat masuk tempat wisata. Setelah kalian membeli tiket, nah kalian akhirnya akan bisa masuk ke tempat wisata. Saat akan masuk, kalian harus mengantri dengan pengunjung yang lain. Kalian tidak boleh menyerobot atau mendahului pengunjung yang lainnya. Karena apa? Nanti pasti kalian akan dimarahi. Nah, tidak boleh masuk. Nah, jadi kita harus mengikuti aturannya, yaitu mengantri satu persatu sesuai dengan kedatangan kita di situ. Mengantri saat masuk di tempat wisata. Yang ketiga, menjaga kebersihan tempat wisata. Saat kita berada di suatu objek wisata atau tempat wisata, kita harus menjaga kebersihan yang ada di lingkungan kita. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh mengotori lingkungan yang ada di situ. Jadi, kita harus menjaga kebersihan tempat wisata. Yang keempat, menjaga fasilitas di tempat wisata. Kalau kita pergi ke suatu tempat wisata, biasanya di situ banyak sekali ada permainan atau objek yang bagus-bagus. Misalnya kalau kalian di taman kota, ada ayunan, ada jungkat-jungkit, ada tempat duduk, atau di kolam renang ada perosotan, ada
pelampung, banyak sekali fasilitas yang disediakan di situ. Nah, kalian harus menjaga fasilitas yang ada di situ. Kalian tidak boleh merusaknya, apalagi dibawa pulang ya. Jadi fasilitas yang ada di tempat wisata harus kita jaga. Selanjutnya adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Yang pertama adalah tidak boleh menginjak rumput dan memetik tanaman. Anak-anak, kalau kalian biasanya pergi ke tempat wisata, di sana banyak sekali rumputnya, kelihatan hijau sekali. Kemudian banyak sekali bunga-bunga. Nah, di situ biasanya ada tulisan dilarang menginjak rumput. Nah, kalian jangan melakukannya. Hindari untuk menginjak rumput. Cari jalan yang tidak ada rumputnya, yang sudah disediakan. Jangan malah sengaja menginjaknya. Kemudian memetik tanaman. Nah, biasanya ada bunga-bunganya yang bagus. Nah, biarkan bunga itu merekah. Nah, akan menarik para pengunjung. Jangan kalian petik ya, atau ada tanaman yang menarik, nah diambil dibawa pulang. Nah, tidak boleh ya. Jadi harus dijaga, tidak boleh menginjak rumput, tidak boleh memetik tanaman atau bunga yang ada di situ, apalagi mengambilnya dibawa pulang. Tidak boleh dilakukan ya anak-anak semuanya. Jadi yang tidak boleh dilakukan yang pertama adalah menginjak rumput dan memetik tanaman. Yang kedua yang tidak boleh dilakukan, apabila kalian di kebun binatang, dilarang memberi makan hewan atau meminta izin ketika akan memberi makan hewan. Dilarang meloncat pagar pembatas. Nah, misalnya anak-anak kalian pergi ke kebun binatang. Nah, kalian melihat hewan kesukaan kalian dan kalian ingin memberi makan. Ternyata di situ ada tulisannya dilarang memberi makan hewan. Jangan memberikan makanan pada hewan tersebut. Karena apa? Karena hewan tertentu itu tidak asal makan makanan yang ada. Jadi nanti kalau dia makan sembarangan, bisa nanti akhirnya malah mati. Atau mungkin kalau kalian di situ udah ada makanan yang disediakan, nah kalian meminta izin pada petugas untuk memberikan makanan kepada hewan tersebut, boleh atau tidak. Jangan asal ambil terus memberi makan kepada hewannya ya. Jadi harus meminta izin terlebih dahulu. Kemudian kalau di situ ada pagar pembatas, nah sudah ada tulisannya tidak boleh melewati situ. Nah, kalian jangan meloncati pagar tersebut, melewati jalan yang tidak boleh dilewati atau area khusus untuk pegawai yang ada di situ. Nah, kalian tidak boleh meloncati pagar pembatasnya. Yang tidak boleh dilakukan selanjutnya adalah jika di pantai dilarang berenang terlalu jauh dari bibir pantai. Nah, kalau di pantai kalian mesti pingin sekali berenang ya. Nah, kalau kalian memang ingin berenang, silahkan, atau bermain air, silahkan di pinggir-pinggir saja. Jangan sampai terlalu jauh dari bibir pantai. Kenapa ya? Karena berbahaya. Berenang terlalu jauh dari pantai itu bisa tenggelam, karena ombak di pantai itu ada yang berbahaya, bisa menyeret kalian ke tengah laut, bisa menenggelamkan. Jadi kalian harus berhati-hati saat berenang di pantai. Manfaat mematuhi aturan di tempat wisata. 1. Kita merasa aman dan nyaman.
Jadi kalau kita sudah mematuhi aturan yang ada di situ, mesti kita akan merasa aman dan nyaman saat mengunjungi tempat wisata tersebut. Yang kedua, berwisata menjadi menyenangkan. Karena sudah mematuhi aturan, semuanya berjalan dengan lancar, sehingga kita akan merasa senang, hati kita akan merasa senang. Yang ketiga, menjadi anak yang tertib. Ya, otomatis kalau kita sudah mematuhi aturan, berarti kita akan menjadi anak yang tertib. Yang keempat, tidak terjadi kecelakaan dan tidak membahayakan orang lain. Nah, kalau kita mematuhi aturan, maka nantinya tidak akan terjadi sesuatu atau kecelakaan dan kita tidak akan membahayakan orang lain. Akibat jika tidak mematuhi aturan di tempat wisata, yang pertama, kita tidak merasa aman dan nyaman. Karena tidak mematuhi aturan, maka kita tidak bisa aman, tidak merasakan nyaman. Semuanya akan berjalan dengan kacau. Yang kedua, wisata menjadi tidak menyenangkan. 3, membahayakan binatang apabila berwisata ke kebun binatang. Yang keempat, bisa terjadi kecelakaan seperti tenggelam di laut. Ini apabila kita pergi ke pantai. Yang selanjutnya, merusak lingkungan sekitar. Nah, anak-anakku semuanya, demikian tadi pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian. Semoga dapat membantu kalian untuk belajar pada hari ini. Terima kasih sekali. Semoga bisa bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.